Halo semuanya, perkenalkan kembali. Nama aku adalah Hafiz Hamdin Rahman, yang biasa dipanggil Hafiz, dengan nama aku adalah 104 19004. Pada kali ini aku akan menceritakan kepada teman-teman semua gitu ya terkait proyek metabolomik aku yang berjudul Potensi Zalarium Maritimum sebagai solusi upaya pendegradasian plastik di lautan. Daftar isinya adalah ada 5 bagian utama. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah apresiasi, yang keempat anggaran, dan yang kelima adalah penutup. Lalu dari bagian pendahuluan, langsung saja latar belakangnya masih berkutat kepada plastik yang masih menjadi salah satu sumber masalah lingkungan utama. Karena tingkat produksi plastik sekali pakai yang sangat tinggi, hingga melebihi kemampuan dunia untuk menanganinya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sekitar sejenak gitu ya. Terkait banyak banget sekali produk plastik gitu di sekitar kita yang nantinya bisa menjadi sampah yang tanpa tersadari sampah-sampah tersebut akan menumpuk gitu di lautan. Lalu Indonesia sendiri menghasilkan lebih dari 3,21 juta ton per tahun sampah plastik yang membuatnya menempati posisi kedua gitu ranking dunia sebagai penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Bahkan di grafik di bagian kanan pada tahun 2025 diprediksi bahwa Indonesia akan meningkatkannya lagi bahkan sangat tinggi dalam produksi sampah plastik di Indonesia. Langsung aja ke bagian kasus Indonesia. Pada bagian yang gambar 2 di atas itu ada terjadi penumpukan sampah gitu ya, gambar plastik di Indonesia di daerah laut gitu ya, yang dapat merusak ekosistem laut gitu ya. Dan juga di bagian bawah itu adalah gambar dari bangkai paus sperma, sebuah foto yang didokumentasi pada tahun 2018. Bangkai paus sperma, seekor bangkai paus sperma yang berisi dengan berkilo-kilo gitu, berpuluh-puluh kilo bahkan sampah plastik di dalam tubuhnya yang kemungkinan dia makan gitu ya ketika di lautan. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan, kita bisa saya gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Yaitu adalah jamur Zalerion maritimum. Jamur ini ditemukan pertama kali di Portugal pada sebuah sampah plastik yang mengambang, dan ketika diamati, dia sudah terdegradasi plastik tersebut. Nah, diharapkan oleh para peneliti di Portugal sana dari University of Aveiro, itu diharapkan bahwa penemuan tersebut menjadi langkah awal dalam proses biodegradasi plastik di lautan secara global. Lalu, di gambar bagian kiri itu adalah morfologi mikroskopis di bagian atas dan mikroskopisnya dari Zalerium maritimum di bagian bawah. Oleh karena itu, saya berencana untuk menggunakan jamur tersebut sebagai langkah awal gitu mempenegrasi plastik yang ada di lautan. Lalu dari terbang tersebut ditentukanlah dua tujuan. Yang pertama adalah untuk menentukan kemampuan jamur Zalerium maritimum sebagai gen penegrasi plastik. Yang kedua adalah untuk menentukan jenis senyawa aktif penegrasi plastik yang dihasilkan oleh Zalerium maritimum. Lalu dari situ disusun sebuah hipotesis. Yang pertama adalah jamur Zalerium maritimum dapat digunakan sebagai agen penegrasi plastik yang cukup efektif, dan yang kedua adalah senyawa aktif penegrasi plastik yang dihasilkan oleh Zalerium maritimum adalah serine hidrolase, esterase, dan lipase. Yang kedua adalah di bagian metode. Metode kerjanya ada 3 poin utama. Yang pertama adalah untuk melakukan persiapan kultur dari jamur Zalerium tadi. Yang kedua adalah untuk melakukan uji degradasi plastik untuk melihat seberapa efektif dia mendegradasi plastik. Yang ketiga adalah melakukan analisis GCMS untuk mengetahui gitu senyawa-senyawa apa sih ada di jamur tersebut sehingga dapat diketahui penyebab hingga dia dapat mendegradasi plastik. Oke, dalam persiapan kultur kita membutuhkan media pertumbuhan gitu untuk tumbuhnya jamur tersebut. Nah, di sini aku berencana menggunakan medium Na gitu ya. Mungkin yang umumnya bagi bakteri gitu ya, tapi bagi jamur diharapkan dapat masih bisa digunakan gitu ya sebagai sumber nutrisinya dengan sedikit modifikasi gitu dengan kadar garam 3,5% atau 35 ppt yang disesuaikan dengan kadar atau kadar garam dari asal mereka gitu ya, itu di lautan yang umumnya sebesar 3,5% tingkat salinitasnya. Lalu dalam uji degradasi plastik di sini aku mencoba menggunakan skala kecil saja gitu ya, pada skala 100 ml di sebuah reaktor gitu ya, reaktor kecil yang di dalamnya kuisi sekitar 50 ml gitu, 50 ml medium yang ditambahkan 100 gram plastik gitu ya. Jadi nanti kan kita lihat berapa banyak sih plastik yang berkurang gitu dari reaktor itu. Nah, lalu berikutnya adalah terkait analisis CMS. Ada 3 poin utama. Yang pertama adalah kultur tadi dilarutkan dengan etanol 100 mg per mililiter. Lalu berikutnya adalah campuran larutan tersebut itu dijalankan kita pada gas kromatografi yang fase gerak adalah gas helium yang dimulai dari suhu 50 derajat dengan peningkatan 10 derajat per menit hingga 320 derajat yang ditahan selama 10 menit. Lalu poin ketiga adalah terkait untuk senyawa tersebut yang telah dipisahkan oleh gas kromatografi tadi itu dianalisis menggunakan mass spectrophotometry.
mass spectroscopy, maaf. Nah, di mass spectroscopy ini akan digunakan elektron ionization dengan panjang sebesar 70 elektron volt dan range masanya sebesar 50 sampai 500 M per Z. Nah, lalu berikutnya terkait prediksi hasil. Maaf. Terulang. Oke. Terkait prediksi hasil dari uji degradasi plastik, itu nanti dari reaktor tersebut akan dituang gitu ya ke cawan Petri gitu ya ataupun sebuah wadah untuk mengukur gitu ya berapa banyak plastik yang terdegradasi gitu dalam periode waktu tertentu. Nah, jadi ketika dari reaktor tadi plastik tersebut akan ditimbang kembali gitu ya dari 100 gram yang kita masukkan akan berapa banyak yang hilang gitu ya disebabkan oleh jamur tersebut. Nah, para peneliti di Portugal telah mengamati bahwa sekitar dari jangka waktu 7 sampai 14 hari itu jamur tersebut dapat mendegradasi plastik lebih dari 70%. Jadi sehingga dapat dinilai bahwa jamur tersebut cukup efektif gitu ya dalam melakukan bioremediasi plastik. Khususnya di lautan gitu tempat asalnya dia biasa hidup. Oke, berikutnya ada terkait analisis GCMS. Dari analisis GCMS ini kita dapat menganalisis gitu kita dengan melihat peak dari senyawa yang dihasilkan dari proses tersebut. Jadi kita bisa melihat dari hasil grafik ini sebenarnya senyawa apa aja yang dihasilkan dari jamur tersebut gitu ya. Jadi sehingga kita bisa mengetahui sebenarnya senyawa apa sih yang menyebabkan dia dapat mendegradasi plastik tersebut. Nah, lalu terkait anggaran berikutnya. Maaf, terulang kembali. Sedikit error seperti ini. Oke, dari segi anggaran ada 4 bahan utama sih sebenarnya. Yang pertama adalah bahan mediumnya sendiri, itu nutrien agar yang cukup banyak diperlukan. Itu harganya sekian. Lalu ada kita perlu membeli kulturnya gitu yang umumnya ya, dianggap gitu tidak ada gitu dari CTH. Lalu berikutnya adalah kita membeli etanol dan helium untuk melakukan GCMS. Nah, biaya-biaya ini diharapkan itu dengan pengecualian ya pengenalan alat yang sudah disediakan gitu oleh SCTH sebagai untuk bantuan gitu dalam melakukan project ini gitu. Maaf, terulang kembali, error sepertinya. Oke, terakhir ditutup dengan di bagian penutup. Kesimpulannya adalah yang pertama itu adalah Zalerion maritimum itu dapat digunakan sebagai agen penegradasi plastik dikarenakan mampu mereduksi lebih dari 70% plastik. Dan Zalerion maritimum mengandung enzim serin, hidrolase, esterase, dan lipase yang dinilai mampu mendegradasi polimer menjadi monomer. Lalu yang terakhir saran dari saya adalah untuk melakukan upscale gitu ya pengujian uji coba penggunaan Zalerion maritimum ini secara langsung di lingkungan sehingga efek ataupun dampaknya dapat dilihat secara lebih real time. Sekian presentasi dari saya. Berikut ada project metabolimik saya dan biar teman-teman tertarik bisa nih di kolom komentar tuh di chat gitu ya di komen videonya ataupun bisa bertanya lebih lanjut di kolom komentar yang nantinya akan saya balas gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya Hafiz.